Sekarang kita bahas bagaimana sebenarnya Google Ads bekerja. Yang pertama adalah lelang iklan atau ad auction. Setiap kali ada peluang menampilkan iklan, Google langsung melakukan lelang secara real time. Semua iklan yang relevan akan berkompetisi dan pemenangnya ditentukan oleh ad rank. Ad rank ini bukan cuma soal seberapa besar bid kita, tetapi kombinasi antara tawaran, kualitas iklan, ambang batas kualitas, konteks pencarian, dan juga penggunaan ekstensi iklan. Menariknya, kita tidak perlu membayar harga penuh dari bid yang kita set. Kita hanya membayar jumlah minimum yang diperlukan untuk mengungguli pesaing. Yang kedua adalah quality score. Google menilai seberapa baik iklan kita melalui 3 komponen utama. Expected CTR atau seberapa besar kemungkinan orang mengklik iklan kita. Ad relevance, yaitu seberapa dekat iklan kita dengan kata kunci atau maksud pencarian. Serta landing page experience, mulai dari kecepatan, relevansi, sampai kenyamanan pengguna saat membuka halaman tujuan. Semakin tinggi kualitas iklan dan landing page kita, semakin murah biaya per klik dan semakin besar peluang memenangkan lelang. Dengan memahami 2 mekanisme utama ini, lelang dan kualitas iklan, kita bisa mengoptimalkan strategi Google Ads agar setiap rupiah yang kita keluarkan memberikan hasil yang maksimal. Sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya dalam mekanisme kerja Google Ads. Bagaimana iklan dipicu dan di mana ia bisa muncul. Yang pertama adalah kata kunci dan pencocokan. Google menyediakan beberapa jenis match type seperti exact, phrase, dan broad. Exact berarti iklan hanya muncul ketika query sangat mendekati kata kunci kita. Phrase memberi sedikit fleksibilitas, masih harus mengandung frasa utama. Sedangkan broad jauh lebih luas. Google menggunakan konteks dan makna sehingga iklan bisa muncul pada berbagai variasi query yang relevan. Selain itu, ada negatif keywords yang tidak kalah penting. Negatif digunakan untuk mengecualikan query yang tidak relevan. Ini sangat membantu menghemat anggaran dan memastikan iklan hanya tampil kepada orang yang benar-benar potensial. Semakin baik negatif keywords kita, semakin efisien kampanye kita. Selanjutnya, kita bicara soal penempatan dan jenis kampanye. Iklan Google bisa muncul di banyak tempat, bukan hanya di search. Ada di YouTube, termasuk Shorts, di Google Display Network, Discover, Gmail, dan juga Maps. Setiap penempatan punya karakter pengguna yang berbeda, sehingga strategi kampanyenya pun menyesuaikan. Di search, fokusnya menangkap permintaan yang sudah ada, orang memang sedang mencari sesuatu. Performance Max atau PMax mengoptimalkan hasil konversi dengan menggabungkan seluruh inventaris Google dalam satu kampanye. Demand Gen lebih cocok untuk membangun permintaan, terutama di YouTube, Shorts, Discover, dan Gmail. Selain itu, masih ada tipe kampanye lain seperti display, video, shopping, app, serta hotel atau travel ads untuk industri tertentu. Berikutnya kita masuk ke 3 elemen penting dalam mekanisme kerja Google Ads, strategi bidding, anggaran, dan pelacakan. 1. Strategi bidding. Pertama, strategi bidding. Di sini kita menentukan bagaimana Google menawar di lelang iklan. Ada 2 pendekatan utama. Yang pertama adalah manual CPC atau enhanced CPC. Cocok kalau kita ingin kontrol penuh pada biaya per klik. Yang kedua adalah smart bidding, seperti maximize conversions, target CPA, atau target ROAS. Strategi ini berbasis AI dan bekerja otomatis mencari hasil terbaik, khususnya jika kita sudah punya cukup data konversi. Semakin matang datanya, semakin pintar algoritma mengoptimalkan performa. 2. Anggaran dan biaya. Selanjutnya adalah anggaran. Di Google Ads, kita menetapkan anggaran harian rata-rata untuk setiap kampanye. Tidak ada minimum spend yang kaku, jadi fleksibel, bisa mulai dari nominal kecil sekalipun. Model pembayaran yang paling umum adalah CPC, yaitu kita membayar per klik, atau CPM, yaitu bayar per 1000 tayangan. Kita bisa menyesuaikan dengan tujuan kampanye. 3. Pelacakan dan atribusi. Terakhir yang paling krusial, pelacakan dan atribusi. Agar kita tahu apakah kampanye bekerja atau tidak, kita wajib memasang conversion tracking, misalnya untuk pembelian, pengisian form, atau lead.
Dengan bantuan GA-VART dan Enhanced Conversions, data yang kita dapatkan lebih akurat meskipun ada pembatasan privasi. Dari sana, kita bisa evaluasi performa menggunakan metrik seperti CPA, ROAS, CTR, dan lainnya. Sekarang kita bahas model pembayaran di Google Ads, yaitu cara Google menentukan kapan dan bagaimana kita dikenakan biaya. Ini penting karena model pembayaran yang kita pilih harus sesuai dengan tujuan kampanye. 1. CPC, Cost Per Click. Model pertama adalah CPC atau biaya per klik. Di sini kita hanya membayar ketika seseorang benar-benar mengklik iklan kita. CPC cocok kalau tujuan utama kita adalah mendatangkan trafik ke website atau landing page. Jadi ini ideal untuk bisnis yang ingin mendapatkan kunjungan langsung dan memastikan biaya hanya keluar ketika ada interaksi. 2. CPM, Cost Per Mille. Model kedua adalah CPM, yaitu biaya per 1000 tayangan. Cocok untuk kampanye yang fokus membangun brand awareness karena orientasinya pada jangkauan dan impresi, bukan klik. CPM membantu kita menjangkau audiens dalam jumlah besar dengan biaya yang terukur.